Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara Muslim yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan podcast pagi ini kita sedang sedikit berbincang dengan narasumber kita, Ustadz kita yang cukup dalam ilmunya, beliau Ustadz Imam. Baik, kita sapa dulu pemirsa iman yang berbahagia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz Fauzid. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin amin. Diluaskan rezekinya. Amin. Sehat. Amin. Bisa beribadah dengan baik. Amin. Iya. Jadi sehat walafiat ya. Iya benar. Menggunakan semua nikmat yang kemudian kita bareng-bareng untuk kemudian beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, pemirsa yang beriman, pada kesempatan kita kali ini melanjutkan dari pembicaraan kita tentang bagaimana anak soleha, kemudian anak yang berbakti pada orang tua, dan pada kesempatan ini ya ada hal yang menarik Ustadz yang kita bicarakan. Kalau kita berbakti kepada orang tua dalam posisi yang sama dalam pikiran dan sebagainya, mungkin mending tadi ya. Benar. Sama akidahnya, sama imannya, atau bahkan sama hobinya dan sebagainya. Nah, yang jadi kendala adalah bagaimana berkomunikasi baik, menjadi anak yang baik dalam posisi ada sedikit clash dengan orang tuanya. Nah, itu gimana cara mensikapi kita agar perselisihan itu kemudian berujung pada sebuah kebaikan. Kan kita lihat ada contohnya bagaimana anak itu berbeda dengan orang tuanya seperti Nabi Ibrahim dengan ayahnya, kemudian Nabi Nuh dengan istrinya dan anaknya dan sebagainya. Nah, idealnya kita sama-sama ya, sama-sama agamanya, sama-sama ideologinya, dan kemudian sama-sama baiknya. Sama-sama di dunia, sama-sama di surga. Amin amin. Monggo Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz Fauzid. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih Ustaz Fauzid. Alhamdulillah. Dan teman-teman jangan lupa kalau lewat Lamongan mampir di Masjid Asifah. Iya, kenapa Ustaz? Karena nuansa masjidnya sangat menyenangkan, yang memungkinkan kita untuk menjadikan tempat istirahat yang terbaik, juga tempat ibadah yang terbaik. Oke, siap. Di pinggir jalan, masjidnya bagus, dingin Tat. Kalau lapar, ada puja siaranya. Bisa juga di kafe tadi ya. Iya betul. Oke, luar biasa. Plus Tat, iya. fasilitas rumah sakitnya Tat. Iya. Fasilitas rumah sakit yang standarnya kita sedang kerja menurut standar internasional. Oh gitu, Masya Allah. Jadi bisa memberikan pelayanan kepada semua khalayak yang terbaik, dengan pelayanan yang terbaik. Dan jangan lupa bersertifikat syariah. Alhamdulillah. Yang terpenting bagi kita orang-orang yang beriman ya. Terutama buat Bapak Ibu-ibu yang sudah rutin ngaji ya, istilahnya takliman lah. Biasanya kan pengen mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih syar'i gitu ya. Ditangani oleh dokter atau tenaga medis yang sejenis misalkan ya. Mau lahiran, ya kan? Jadi kalau lahiran itu ibu-ibu ya, tentu ibu yang itu tim operasi atau yang lain, semuanya putri. Masya Allah. Menjaga privasinya putri, dokter anestesis biusnya putri, teman-teman di ruang OK, kamar operasi putri. Yes. Jadi sangat terjaga privasi dan syar'inya. Insya Allah. Okay. Alhamdulillah. Jadi sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini kita ketemu lagi di podcast ini ya, Ustaz ya. Semoga pemirsa senantiasa bersemangat mengikuti siaran kita dari satu persatu, karena nanti akan banyak sekali serialnya, Ustaz ya. Yang jelas kita di sini ngobrol iman lah gitu ya. Kita sama-sama untuk mengupgrade iman kita. Karena godaan iman di luar sana itu begitu sangat besar. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Fauzid tentang adalah seni manajemen konflik dalam rumah tangga atau dalam keluarga. Jadi dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuha. Dari sekian banyak manusia Allah pilih hamba-hamba terbaik, Nabi Adam dan Nabi Nuh. Wa ala Ibrahim wa ala Imran. Tapi untuk menyebut Nabi Ibrahim dan Imran, Allah sebut keluarganya. Masya Allah. Ya, di antara sirnya atau di antara rahasianya adalah karena Nabi Ibrahim dan Imran ini adalah termasuk keluarga yang ideal, yang bisa menjadi teladan buat kita, ya, bagaimana Ideal dalam hal berumah tangga. Ya, ada yang bilang gini, ada keluarga itu yang istrinya buruk, suaminya baik, ya, seperti Nabi Nuh, suaminya baik, istrinya buruk. Ada itu keluarga yang istrinya baik, suaminya buruk, seperti keluarga Fir'aun, istrinya baik Asia, suaminya Fir'aun jahat. Ada yang istrinya baik, suaminya baik, Nabi Ibrahim, tapi istrinya dua. Keluarga Ibrahim. Iya. Itu bahasa yang kita bahas yang ideal dulu. Iya, kata Ustaz Fazi satu aja nggak habis nih. Disyukuri tak? Ya, disyukuri. Nanti kau akan menambah sendiri. Maksudnya barokah keluarga. Iya benar. Masya Allah. Ya ditambah kualitas dan kuantitasnya. Baik, barakallahu ya, guyon ya, sahabat sekalian. Jadi intinya di situ Allah seakan-akan mengapresiasi Nabi Ibrahim yang cukup berhasil ya mengkondisikan keluarganya dengan iman dan amal soleh, ya. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, ya, dan kami jadikan keturunan Nabi Ibrahim a'immatan yahdun, menjadi pemimpin umat yang mendapatkan petunjuk dengan perintah kami, ya. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamis shalah, kami wahyukan pada mereka, kami ilhamkan pada mereka, yaitu keturunan Nabi Ibrahim, untuk banyak melakukan kebaikan. Wa iqamis sholati wa itaiz zakat, mereka orang-orang yang menegakkan salat, mereka orang-orang yang gemar menunaikan zakat. Wa kanu lana abidin, dan keturunan Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang benar-benar tulus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan tapi memang kita sadari sahabat sekalian, hidup itu seperti roda berputar. Ada juga yang mengatakan bahwasanya rumah tangga itu seperti menaiki sebuah nahkoda, menaiki sebuah bahtera, ya, seperti sebuah kapal yang sedang melintasi samudra. Ya mungkin di awal itu landai, semakin ke tengah, semakin tua usia pernikahan, maka semakin beraneka ragam ujian rumah tangga. Seperti itu. Maka tentunya lautan itu yang terbentang begitu luas, nggak mungkinlah saat landai saja. Ada kalanya ombak-ombak kecil, ada kalanya ombak-ombak besar, bahkan ombak, badai dan lain sebagainya juga kita jumpai dalam bahtera rumah tangga yang sangat ya luas ini. Maka ada kalanya seorang anak itu tidak selalu ya satu faham, satu pendapat, ya bahkan mungkin satu ideologi dengan orang tuanya. Ada kalanya satu keluarga itu diuji dengan perbedaan persepsi, perbedaan pandangan, bahkan perbedaan keyakinan. Nah, tentunya kita perlu petunjuk di dalam hal ini agar kita ini tidak salah dalam menyikapi. Baik, sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Yang pertama, ya, kalau kita lihat dari petunjuk Al-Qur'an, ya. Seni yang pertama yang bisa kita pertimbangkan ketika kita dalam satu posisi keluarga yang sedang diuji dengan perbedaan dengan orang tua khususnya Ustaz ya, adalah sadari dan maafkan kesalahan orang tua dan berlapang dada. Nah itu tadi yang penting. Kenapa sadari? Karena setiap manusia itu berpotensi salah. Ya, manusia adalah produsen kesalahan. Orang tua meskipun dia adalah orang yang kita muliakan, tapi orang tua adalah manusia biasa, pasti dia melakukan kesalahan. Termasuk kita anak. Termasuk kita juga, kan gitu. Dan antara satu dengan yang lain memang Allah jadikan ujian buat yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Furqan ayat 20, ya wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, ya. Dan kami Allah Subhanahu wa taala jadikan antara satu kalian dengan yang lain sebagai fitnah, sebagai ujian. Atas birun, Allah ingin lihat sejauh mana kita bersabar.
Allah ingin lihat sejauh mana kita bersabar atas keburukan-keburukan orang lain, atas keburukan istri, atas keburukan suami, atas keburukan anak, atas keburukan orang tua. Bahkan kadang orang tua ya memiliki sikap-sikap yang kurang nyaman di hati anak. Kadang orang tua mengeluarkan ucapan-ucapan yang kurang nyaman di hati anak. Atas birun, Allah ingin lihat sejauh mana kita mampu sabar. Itu. Dengan sabar itu adalah lautan pahala, Ustaz. Itu. Makanya seorang ulama, kalau nggak salah Al-Qasim, beliau mengatakan pahala yang Allah berikan pada orang yang sabar itu ngempet. Ya kan? Benar. Itu seperti apa? Derasnya air sungai yang mengalir. Subhanallah. Ya. Maka jangan sempitkan pahala sabar tersebut dengan kecerobohan kita, ya. Kemudian kita ketika seorang itu kemudian marah, maka keran kesabaran itu berhenti. Itu. Maka harus kita sadari dan maafkan. Sadari bahwasanya kita semua adalah memang produsen salah. Kalau kita sadar bahwasanya kita manusia ini adalah produsen kesalahan, maka maafkan. Ya, maafkan. Memaafkan adalah suatu sikap yang mulia dan sikap yang bijak. Apalagi kalau yang berbuat salah adalah orang yang kita cintai, orang yang kita muliakan, istri kita, anak kita, termasuk orang tua kita. Ya, maka orang tua adalah manusia yang paling berhak untuk kita maafkan atas kesalahan-kesalahan yang beliau lakukan, baik sengaja ataupun tidak, apalagi nggak sengaja. Nah, seperti itu. Jadi subhanallah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau memaafkan orang lain yang berbuat salah aja pahalanya besar, apalagi memaafkan orang tua yang berbuat salah. Ya. Oleh karena itu maafkan dan lapang dada. Dalam satu ayat Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat 14 dan 15 itu menjadi satu rambu-rambu buat kita yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Ya, sesungguhnya ada kalanya di antara istri kalian atau suami kalian, kan azwaj ini kan pasangan, Ustaz. Yeah. Pasangan ini bisa berarti suami, bisa berarti istri. Ya. Ada kalanya dari pasangan hidup kalian, bisa istri, bisa suami, ataupun dari anak kalian, aduwwal lakum. Ada yang kadang menjadi ujian, menjadi musuh buat kalian. Ya. Berhadapan-hadapan dengan kalian, bersitegang dengan kalian, memusuhi kalian. Ya, kalau dalam tafsir itu menjadi rintangan bagi agama kalian. Ya, memusuhi ibadah kalian. Ada kalanya seperti itu. Meskipun itu makna yang cukup dalam ekstrim saja ya. Bahkan dalam skala ringan kan kita ingin baik, ternyata kadang belum bisa dituruti oleh istri, suami atau anak-anak. Bahkan orang tua. Gitu. Maka apa yang bisa kita lakukan? Kata Allah apa? Fahdharuhum. Ya. Maka hati-hati. Nah, ini hati-hati, mawas diri. Ya. Ya, artinya jangan ceroboh. Harus hati-hati. Ya. Karena kalau kita salah ngambil sikap, salah memilih respon, bisa agak sulit penanganannya. Ya. Karena kaitannya kan dengan hati dan perasaan dan lain sebagainya, kan gitu. Kan ada yang mengatakan hati itu ibarat kaca, Ustaz. Yeah. Kalau pecah untuk menyusun kembali itu sangat sulit. Sangat sulit. Ataupun bisa masih ada bekas-bekas retaknya. Maka fahdharuhum, harus hati-hati. Benar-benar harus kita pikirkan apa langkah yang akan saya lakukan. Itu. Dan kalau kita mau melakukan sesuatu, memberikan respon tertentu, pasti pikirkan kira-kira baik atau buruk. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, fahdharuhum, stop, hati-hati. Allah pun berikan kita 3 resep nasihat. Ya. Wa in ta'fu. Yang pertama, kalau kamu mampu memaafkan secara sepenuhnya. Ya, jadi al-afu ini beda sama maghfirah, Ustaz. Kalau afu ini adalah abolisi. Jadi pemaafan secara total, bersih. Jadi dianggap nggak pernah salah. Berarti 0-0 itu. 0-0. Ada bekas apa?
Benar-benar nol ya. Dan ini adalah pemaafan tingkat tinggi. Jadi hanya orang yang hatinya lapang benar yang bisa itu. Karena manusia tadi ya hatinya seperti kaca. Bekas hati itu mesti itu normal ya. Tapi siapa yang karena hatinya terlalu lapang, ya hatinya begitu tulus dia maafkan sampai istilahnya kotoran sisa-sisa residu kecewaan itu bersihin semua, itu namanya al-afu. Luar biasa itu. Meskipun biasa yang bisa seperti itu tuh orang-orang besar. Iya. Seperti apa orang tua? Orang tua terhadap anak itu al-afu. Masya Allah. Nggak pernah orang tua itu dendam sama anak itu. Iya. Itu berarti karunia Allah yang besar ya kepada kita orang-orang tua ya. Ya termasuk orang tua itu dikasih namanya mawaddah. Mawaddah itu kecintaan tanpa syarat, kecintaan yang begitu melekat. Subhanallah. Ya serepot apapun ya gendong-gendong. Ya kan? Dan tidak pernah minta bayaran orang tua. Disuapin. Ya kan? Tiap hari. Bukan diombolin nggak marah malah ketawa. Iya benar. Nah, itu. Gitu ya. Masya Allah. Tapi belum tentu seorang anak itu punya ini, punya al-afu ini terhadap orang tua. Ya mungkin ini bagian dari bagaimana kita belajar punya al-afu tadi. Benar. Apalagi kita punya alasan orang tua yang begitu sayangnya pada kita, masa kita tidak bisa membalasnya dengan hal yang sama. Karena tadi ketika itu dilakukan, ada sebuah kesabaran, pahalanya sangat besar sekali. Luar biasa. Jadi wa in ta'fu. Konsep yang pertama, kalau kamu mampu memaafkan dengan sepenuh hati, ya kamu abolisi kesalahan orang tua, hilangkan seakan-akan nggak pernah berbuat salah, kembali 0-0 ya kata Ustaz Fauzi tadi. Ya, wa tasfahu, dan kamu mampu melapangkan hatimu terhadap kesalahan orang tuamu, kesalahan keluargamu, lapangkan. Ya sudah, ya anak berbuat salah, lapangkan hati, maafkan. Ya pasangan hidup suami istri berbuat salah, lapangkan hati. Ya. Sampai Al-Quran itu apa itu namanya, wa in karihtumuhunna, ya mengatakan, dan apabila kamu wahai para suami itu membenci istrimu, ya karena suatu yang nampak buruk, kadang kan jane aku pingin rumah itu bersih sebelum aku datang, jane aku itu pingin gini, dan kadang suami kan gitu ya, ya kita punya berantakan. Wa in takrahun fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Ya. Dan mungkin kamu membenci sesuatu yang buruk dari istrimu, tapi ketahui ya, di balik kekurangan dan sisi negatif itu masih sekian banyak hal-hal positif yang mungkin kurang fokus kamu lihat. Baru-baru ini ada satu video yang cukup menarik. Kan sekarang ini tren perceraian kan cukup tinggi, Ustaz. Ya, ada satu video petugas KUA ya didatangi oleh dua pasang suami istri yang masih muda, ya dia ingin cerai, ya mengajukan karena istrinya ini gini macam-macam. Akhirnya bagus ini ya, penghulu nih dia ambil secari kertas, dia oret-oret hitam di tengahnya, kemudian tanya pada suami, apa ini hitam, ya kan, ini apa ini? Hitam. Kesalahan kamu adalah terlalu fokus melihat satu bintik hitam ini. Padahal putihnya. Padahal ini kan kesalahan istri, atau mungkin kesalahan suami kalau misalnya, ya terlalu fokus ke titik ini. Padahal kalau mau membuka mata lebih lebar, ini kecil dibanding dengan wilayah area putih, dan itu ada kebaikan suami istri. Masya Allah, subhanallah. Akhirnya nggak jadi cerai. Dan berlapang dada. Nah, bisa lapang dada. Memang harus ada seninya. Ya. Di antaranya kan paradigma ya. Makanya Nabi itu mengajarkan kita perspektif juga ya. Nabi mengatakan apa? Unduru ila man huwa asfal minkum wa la tandur ila fawqakum. Kita ini dalam melihat orang dalam sisi duniawi ya, selalulah kita lihat yang lebih bawah daripada kita. Ya. Dan jangan selalu lihat ke atas. Boleh, tapi jangan selalu. Ya, fahuwa asdaru alla tasdaru nikmatullahi alaikum. Dengan kita banyak melihat orang yang lebih rendah ya, nikmat dunianya daripada kita, atau ujian dunianya lebih sulit daripada kita, itu akan membuat kita ini tidak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan lahir rasa syukur ya kepada Allah Subhanahu. Jadi berlapang dada. Ini penting ya.
Di antara cara untuk berlapang dada adalah kita dengan banyak istighfar. Terkait dengan maafkan, kalau di surat Al-Imran itu kan ayat yang 133 ya. Benar, tentang sifat orang bertakwa ya. Iya. Benar. Gimana? Kan ayat yang ke 133 itu bunyinya apa itu? Wal afina ninas. Wal afina aninas. Kan sifat itu sepertinya kita dipaksa Allah untuk memaafkan. Nggih. Padahal logika kita seharusnya yang salah dong minta maaf sama kita. Tapi kita yang dipaksa untuk memaafkan dulu. Ada sebagian yang menjelaskan bahwa ya kalau yang salah kan sudah otomatis jadi kewajibannya. Tapi ini menjadi sebuah target Allah agar kita lebih baik dari yang lain. Dengan apa? Memaafkan. Yang itu kita nggak memaafkan juga nggak apa-apa kan sebenarnya. Tapi Allah ingin menjadi kita yang lebih baik. Nah, prinsip ini kalau kita kemudian terapkan di yang disampaikan panjenengan tadi Ustaz, sangat indah ya. Orang tua kita kemudian ada sesuatu yang kita anggap salah, kita tidak memaafkan. Kan bahasa Jawa ini kan kaningoyo. Sesuatu yang sangat-sangat tidak relevan. Subhanallah. Jadi ada satu kisah Ustaz, dari salah satu keturunan Nabi namanya Ali Zainal Abidin. Ya. Ali Zainal Abidin ini dia punya pembantu. Ya. So ketika pembantunya ini diminta beliau untuk ngambil air panas. Ya. Ternyata apa? Ketika dia membawakan air panas, ya dia terpleset jatuh. Air panas ini mengenai anaknya Ali Zainal Abidin. Saya meninggal. Maka pembantu ini akhirnya berkata apa? Budak ya waktu itu. Budak ini berkata apa? Dia membaca Al-Imran yang tadi jenengan baca itu, ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha, ya. Dan orang yang mampu menahan emosi. Jadinya mau marah Ustaz, ya. Langsung enggak jadi marah itu. Subhanallah. Wal 'afina 'anil nas. Ya. Bahkan memaafkan. Tadi ngempet marah kan, kemudian dimaafkan. Wallahu muhibbul muhsinin. Allah suka orang yang berbuat baik, yaitu berinfak. Sekarang kamu tak bebaskan. Merdeka. Kamu sekarang merdeka. Masya Allah. Itu tingkat tinggi. Dan kita harus belajar itu. Masya Allah ya. Itulah Superman ya. Orang-orang terdahulu memang orang-orang Superman ya, luar biasa. Memaafkan dan berlapang dada. Ya. Mungkin selanjutnya Tas dari target kita. Itu satu. Yang ketiga adalah wa taghfiru, ya, dan kamu memaafkan. Ya, mengampuni ya, mengampuni. Mengampuni itu adalah kita masih teringat dengan kesalahannya, ya, masih tersimpan kesalahannya pada kita, tapi kita maafkan, sudah apa. Tapi menjadi catatan. Ingat loh, tak catat loh. Tapi saya maafkan gitu ya. Gitu. Makanya di antara nanti ya peristiwa di kiamat itu, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala tampakkan catatan amal ibadah dan amal perbuatan manusia masing-masing. Banyak manusia yang pesimis untuk masuk surga, Ustaz. Ya. Tapi Allah katakan apa? Tenang. Ini dosa-dosa yang masih tercatat dalam buku catatan ini sudah saya maafkan. Akhirnya dia masuk surga. Jadi masih tercatat tapi sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat maghfirah. Nah baik ya, jadi sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah satu resep dari Allah Subhanahu wa taala bila kita menjumpai adanya suatu kesalahan ya. Kesalahan dalam rumah tangga ya. Satu tadi apa? Yaitu kita sadari ya bahwasanya setiap manusia adalah produsen kesalahan. Dua, kita maafkan ya. Kemudian berlapang dada. Mungkin ini Ustaz. Nah, baru setelah itu kita bisa menuju ke langkah berikutnya, rekonsiliasi Ustaz. Membangun. Rekonsiliasi dulu. Rekonsiliasi itu adalah perbaikan. Kalau kita nggak maafkan kan nggak bisa kita nyambung. Iya kan? Sebelum komunikasi loh ya. Kan kita harus rekonsiliasi, perbaikan dulu. Ada kata maaf yang disampaikan, ada maaf yang diterima, kan gitu. Ada rekonsiliasi. Makanya Allah katakan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu
baina akhawaikum. Hanya saja sesama orang beriman adalah bersaudara. Di mana dan kapanpun ukhuwah atau persaudaraan itu terjadi keretakan dan kerusakan, perbaiki. Kan gitu. Sudah kita maafkan. Tapi kan kita perlu ketemu tetap untuk rekonsiliasi. Sama saya maafkan. Ya, apa yang sudah berlalu biarlah lalu, moga-moga tidak terulang kembali. Itu saja. Mungkin poin satu. Mungkin ada yang perlu dielaborasi, Ustaz. Sesuatu yang menarik saja. Yang itu tentu semuanya kita memungkinkan mengalaminya ya. Karena itu juga bagian dari inilah ujian untuk kita semua ya. Apalagi yang sudah berumah tangga, yang dulu kita jadi anak atau sekarang kita jadi orang tua. Dan itu harus kemudian kita selesaikan dengan sebaik-baiknya dengan sebuah ajuan. Itulah sungguhnya Allah menghendaki sebuah kebaikan. Dan ternyata sabar itu pahalanya begitu besar. Luar biasa. Semuanya diawali dari sebuah kesabaran. Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala yang akan Allah berikan pada orang-orang yang sabar bighairi hisab. Tanpa hitung. Tanpa batas. Masya Allah. Jadi kesabaran itu nggak terbatas. Tapi kekuatan manusia untuk bersabar terbatas. Sabar nggak ada batasnya. Satu poin lagi, Dad. Satu poin lagi ya. Oke, satu poin lagi setelah kita menyadari, memaafkan dan berlapang dada. Langkah yang kedua adalah tetap berkomunikasi dengan baik dan sopan dengan orang tua. Nah itu ya. Jadi jangan sampai karena suatu masalah tertentu, perbedaan pendapat, perbedaan pandangan antara anak dengan orang tua, kemudian membuat kita ini tidak lagi berkomunikasi. Saya maafkan tapi saya nggak mau ketemu wajahnya. Udah saya maafkan tapi saya nggak mau ngobrol sama dia. Nggak pernah dikunjungi. Padahal suatu yang paling ditunggu dan dibutuhkan oleh orang tua adalah kunjungan anak. Ya, perhatian anak kepada orang tua. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu. Kontribusi seorang anak pada orang tua. Oke ya. Jadi tetap komunikasi. Jangan sampai kita kemudian putus silaturahim. Makanya hadis Nabi SAW yang mengingatkan kita tentang bahaya memutus silaturahim, ya. Dari Jabir bin Mut'im, ya, Nabi SAW bersabda, la yadkhul jannata qati'un. Tidak akan bisa masuk surga seorang yang memutus silaturahim. Ya kan? Apalagi orang tua. Dari orang tua. Dari orang lain saja Allah Nabi mengancam tidak bisa masuk surga gitu. Apalagi memutus silaturahim dari orang tua. Itu. Dari mana kita lahir? Orang tua. Rahim mereka gitu. Ya, makanya seluruh manusia di dunia ini kan kecuali Nabi Adam, istri beliau, lahir dari rahimnya. Rahim ibunya dan orang tua. Makanya sambung silaturahim. Sambung rahim ayo gitu loh. Dari mana kita lahir? Rahim mereka, ya sambung. Ya kan? Jadi bisa dikatakan makna tertinggi daripada silaturahim adalah menyambungnya anak pada orang tua yang merupakan rahim dia. Jikalau sudah memaafkan, sudah berlapang dada dan sudah berkomunikasi, saya yakin kan kita anak atau yang lain ya, insya Allah akan bisa melaksanakan silaturahim atau sambung dengan orang tuanya. Karena modal-modal awal sudah dijalaninya. Benar. Jadi berkomunikasi dengan baik dan sopan ya. Nah, seperti gambarannya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ya, sebagaimana tertulis dalam surat Maryam ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, idz qala li abihi ya abati ya lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Dan sungguh Nabi Ibrahim berkata pada ayahnya yang saat itu statusnya berbeda, Ustaz. Ya, berbeda ideologi bahkan ya. Nabi Ibrahim sudah menyembah Allah, ayahnya masih Azar, itu masih menyembah berhala. Tapi Nabi Ibrahim tetap menjalin komunikasi, berkata, ya abati wahai ayahku yang saya cintai,
Jadi abati ini adalah panggilan penuh cinta, penuh kerinduan dari seorang anak kepada ayah, ya. Abati, bukan hanya abi. Ya abati. Lima ta'bud, kenapa engkau menyembah ma la yasma' wa la yubsir, suatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, ya. Wa la yughni anka syai'a, suatu yang tidak bisa memberikan apapun untukmu, ya. Jadi yang bisa kita garis bawahi adalah bagaimana Nabi Ibrahim tetap berkomunikasi dengan ayahnya, ya. Bahkan meskipun Nabi Ibrahim statusnya adalah berbeda pandangan bahkan ideologi dengan orang tuanya. Itu artinya apa? Tetap harus jalin silaturahim. Ini jadi masalah kan barangkali terkadang di kenyataan sehari-hari karena perbedaan anak sudah bagaimana kanan kiri sayap kehidupannya sudah tinggi, ekonomi jadi tinggi, bahkan pendidikannya tinggi, terkadang kemudian mereka kurang bisa untuk berkomunikasi secara baik, komunikasi yang baik sehingga di sana ada kesan orang tua dimuliakan dengan komunikasi. Bagaimana itu? Maksudnya ketika bagaimana cara komunikasinya ya? Ketika anak ini sudah tinggi gitu. Ya itu kan ayatnya jelas. Wahfid janahaka, ya. Wahfid lahuma janahadzul minar rahmah. Dan rendahkanlah setinggi apapun, mungkin sekaya apapun kamu, setinggi apapun jabatanmu, sebesar apapun namamu di publik sana itu, sama orang tua, wahfid lahuma, copot semua itu. Ya kan, letakkan sama itu. Benar rahmah, ya, sebagai bentuk rahmatmu kepada orang tua. Rahmat itu, ya masih ingat situasinya antara mahabbah sama rahmah, ya. Ya kalau mawaddah atau mahabbah itu kan cinta berdasarkan fisik, ya. Karena suatu kelebihan yang dimiliki oleh lawan kita. Adapun kalau rahmah ini sudah karena belas kasihan. Ya, jadi bukan mencintai bukan karena punya, justru mencintai karena nggak punya. Jadi simpati, empati, ya kan? Itu adalah rahmah, simpati. Kalau orang kalau sudah simpati seburuk apapun keadaan dia akan tetap cintai. Nah gitu. Senegatif apapun istri, kalau dia sudah bukan mahabbah tapi rahmah, ya tetap digandeng tuh. Ya kan? Jadi kita tetap harus berkomunikasi dengan komunikasi yang baik, atau bahkan kita berkata atau berpandangan kita punya adab yang bagus kepada tetap beradab orang tua. Tetap harus punya adab yang tinggi. Masya Allah. Luar biasa. Wa ma tawadhu ahadun illa rafa'ahullah. Dan tidak ada seorang hamba itu dia tawadhu, ya apalagi tawadhunya pada orang tua, kecuali dia akan semakin ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah. Itu. Semakin gamblang ya di pandangan kita, bagaimana kita mendudukkan diri kita, mendudukkan orang tuanya, orang tua kita, sehingga kemudian di sana bisa berjalan seiring dengan berbagai macam perbedaan atau hal yang lain, bahkan seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim, bahkan berbeda ideologi masih bisa berkomunikasi dengan baik, dan Nabi Ibrahim tetap menjunjung dan memuliakan ayahnya. Benar. Dan mungkin terakhir sedikit tidak mungkin suatu keluarga itu tidak ada masalah dan perbedaan, ya. Tapi kita harus punya perspektif dan cara pandang yang baik terhadap suatu masalah atau cara pandang perbedaan dalam keluarga. Yang harus kita ketahui adalah perbedaan pendapat, perbedaan pandangan atau sedikit perselisihan dalam rumah tangga itu adalah garam keluarga. Ya kan? Kalau orang nggak salah memahami dan salah mempersepsikan masalah, ya, garam ini senantiasa terlihat asin, ya kan? Padahal kalau kita mampu mengolahnya, garam ini bisa menjadi penyedap, ya, masakan. Ya, jadi jangan sampai kita sedih dengan masalah dalam rumah tangga kita. Kita harus pandang masalah itu dengan pandangan positif. Disitulah garam kehidupan, suatu keniscayaan dalam hidup ini. Dan kalau kita mampu mengolahnya dengan petunjuk Al-Quran tadi, bukan menjadi asin atau pahit, tapi justru akan sedap. Itu.
Wa'alam bishawab. Misalnya. Pemirsa yang beriman, itu bahasan penggalan dari apa yang kita bicarakan. Tentu nanti bersambung tadi ya. Siap. Semoga tetap berkenan untuk Siap. memberikan podcast pada Insyaallah. kita semua ya, Insyaallah. agar memberikan manfaat dalam keseharian kita, menggunakan teknologi yang ada dan sebagainya. Pemirsa yang beriman, barangkali panjenengan punya pertanyaan atau sebuah hal yang perlu disampaikan, nah bisa disampaikan di kolom komentar ya, di bawah ini ya. Mungkin tanya apa Masjid Asyifa itu sebelah mana gitu. Tanya itu ya kan, bisa juga tanya di kolom komentar. Kalau mau japri ke antum nomornya barangkali antum hafal. Oh iya. Iya. Kalau di nomor saya 0856 4882 3376. Kalau mau japri sama saya 085 085 335 273 655. Ya, itu. Kita saling mengisi, saling memberi untuk berikan manfaat kepada kita semua. Baik, sekira untuk posisi podcast pagi ini ya, insya Allah cukup sekian dan mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Bersama kita semua. Barakallahu fikum. Bermanfaat. Yeah. Kita sapa dengan kalimat hamdalah dan doa kafaratul majlis sebelum kita berpisah dengan saudara muslim semua. Siap. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.